Shalom saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat malam untuk setiap kita. Sebuah sukacita untuk kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat malam ini, untuk hari yang baru yang kau berikan buat kami. Jika hari ini ada ya Bapa, semua karena kemurahan-Mu. Biar kami mau diisi lagi akan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saya ucapkan selamat malam untuk setiap saudara dimanapun Anda berada. Saudara, malam hari ini sebuah sukacita untuk kita sekali lagi ya, kita diisi, dikuatkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagaimana apa yang kita menjadi atau kerinduan kita, saya percaya setiap orang percaya punya sebuah kerinduan hari-hari ini untuk kita semakin kokoh di dalam Dia. Betul saudara? Kita semakin teguh, punya iman yang semakin on fire ya. Kita punya iman yang semakin menyala-nyala, yang menjadikan kita bisa kokoh dan kita bisa menyala-nyala. Saya mau berkata, itu tentunya yang menjadi tidak sekedar atau tidak bisa terjadi tiba-tiba. Bagaimana iman kita bisa kokoh? Bagaimana iman kita bisa teguh? Itu harus melewati ada banyak perjalanan iman. Nah saudara, pada malam hari ini secara khusus ada satu topik yang sangat penting yang saya rindu untuk kita sama-sama belajar. Yang saya mau kita belajar, yaitu topik yang saya mau kita sama-sama dalami, yaitu dari sebuah kata, ginosko. Ya, sekali lagi, ginosko. Nah, mungkin di antara saudara kurang familiar dengan ginosko. Apakah itu ginosko? Ginosko adalah salah satu perkataan dalam bahasa Yunani, saudara, yang terambil dari sebuah arti kata asli dengan maksud yaitu mengenal. Mengenal akan Tuhan, mengerti, mengetahui akan Tuhan. Nah, jika kita mau finish well dalam hidup ini, sekali lagi saya mau berkata, kita harus punya ginosko. Katakan di rumahmu masing-masing, ginosko, yes. Nah, saudara, saya mau berkata bahwa ginosko ini adalah sebuah pengenalan yang memiliki level yang berbeza. Ya, ginosko ini levelnya tinggi, ini level yang Tuhan rindu umatnya, untuk setiap saudara dan saya, kita mempunyainya. Nah, sekarang kita akan belajar, saudara, apa itu terlebih dahulu ginosko. Nah, sekali lagi dalam bahasa Yunani, saudara, Anda perlu ketahui, dari kata mengetahui sendiri ada 4 jenis yang dipakai kata untuk mengetahui. Yang pertama yaitu kata sunemi. Sunemi itu berarti mengetahui tapi secara umum. Dia secara general melalui 5 indera kita. Yang kedua, sering juga di Alkitab memakai kata eido. Nah, eido itu berbicara mengetahui karena membaca dan mendengar. Ya, itu eido. Nah, epistamai, yang ketiga adalah epistamai. Itu berbicara mengetahui dengan cara melihat. Jadi seseorang dia tahu ketika dia melihat. Tapi yang keempat ini ajaib saudara, yaitu ginosko. Ginosko adalah mengetahui karena dia mengalami. Haleluya. Dan saudara, saya mau berkata bahwa ketika kita mengetahui, ya secara khusus, kita mengetahui karena apa saudara? Karena Tuhan mau kita punya yang namanya ginosko. Nah, kita akan lebih lagi masuk. Apa maksudnya dari ginosko itu sendiri ya? Jadi kita akan belajar dalam Matius 7 ayat 23. Di sini ditulis, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kata mengenal di sini, mengenai mengenal itu berasal dari kata Yunani yang tadi saya sebutkan, yaitu ginosko. Nah, saudara, yang sebenarnya dari kata itu, kenapa ayat ini harus menjadi warning untuk kita? Karena ayat ini punya makna yang begitu dalam.
Dan dia bukan hanya sekedar mengenal. Ketika kita menjadi umat Tuhan, kita orang Kristen, Tuhan tidak hanya mau kita hanya sekedar tahu atau mengenal. Tetapi yaitu kita harus bisa menikmati. Ya, dari arti kata aslinya tadi, yaitu menikmati atau punya yang namanya sebuah konten, sebuah isi pengenalan seperti hubungan suami istri. Nanti saya jelaskan. Ya, jadi kata ginosko ini artinya adalah knowing by experience. Ya, sekali lagi, knowing by experience. Mengetahui karena orang itu mengalami sendiri. Katakan ginosko dengan Tuhan. Amin. Dan kata ini saudara di dalam bahasa Ibrani sejajar dengan sebuah kata yang bernama yada. Di dalam bahasa Yunani perjanjian baru, kata mengenal yang Tuhan mau itu memakai kata ginosko. Nah, konten isi kata ginosko ini ternyata di dalam perjanjian lama itu memakai kata yada. Yada itu artinya bersetubuh. Nah, sekali lagi ya, saya mau bawa kita supaya kita lebih mengerti. Dengan demikian perkataan itu dikatakan aku tidak mengenal kamu, artinya bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak bisa menikmati buah dari kehidupan pribadi orang itu. Ya, dikatakan bahwa jika engkau berseru Tuhan, Tuhan, engkau melakukan mujizat, engkau membuat atau bernubuat, melakukan perkara rohani. Tetapi ingat, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menikmati buah dari hidupnya. Ya, jadi orang-orang atau orang percaya, kita umat Tuhan, kita harus mulai hari ini, kita harus punya pengenalan yang berbeza akan Tuhan. Di dalam kata ginosko, saya merangkum ada 3 perkara penting kita harus perhatikan. Yang pertama, yaitu ginosko punya arti mengerti. Kedua, punya arti merasakan. Dan yang ketiga, punya arti hubungan intim. Saudara, 3 perkataan unsur ini harus kita alami di dalam hidup kita saat kita mengikut Tuhan. Ada amin, saudara? Tuhan mau kita mengerti hatinya, mengerti kehendaknya. Tapi di sisi lain Tuhan juga mau merasakan, menikmati kehidupan dari hidup kita. Dan kita juga dirindukan Tuhan punya hubungan intim dengan Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi 3 pengertian ini saya rindu akan benar-benar masuk dan terendam di dalam hidup kita. Jadi saudara, ginosko itu adalah sebuah pengenalan yang spesial. Tuhan mengenal atau ginosko kepada kita itu bukan berdasarkan sejarah keturunan latar belakang, tidak. Tetapi Tuhan mengenal engkau dan saya itu karena kita itu adalah milik kepunyaannya. Katakan amin. Yes. Kita adalah milik kepunyaannya. Saudara, dalam Mazmur 139 ayat 13 hingga 16. Mazmur 139 ayat 13 hingga 16 di sini dikatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, ini adalah sebuah akar di mana ketika Tuhan ginosko kita, Tuhan mengenal kita, karena Dia adalah pencipta kita. Ada amin, saudara? Jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, saya mau berkata, Tuhan sangat mengasihimu. Ya, kalau engkau merasa ada banyak orang di sekelilingmu tidak mengasihimu, saya mau berkata, no problem. Yang penting Tuhan
mengasihimu. Katakan, Jesus love me. Yes, Jesus love you. Saudara, Tuhan mengasihimu. Dia ginosko akan engkau, dan Tuhan mau kita ginosko dengan dia. Amin. Mengenal dia. Panggilan dan rencananya itu selalu berdasar kasih karunia dan kuat kuasanya. Dalam Lukas 1 ayat 34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, saudara, bahasa Yunani secara harafiah mengatakan bagaimana hal itu terjadi karena aku belum mengenal laki-laki. Ya, penggunaan kata kenal itu biasa diungkapkan dengan halus dan secara umum hari itu untuk menyatakan apa? Sebuah hubungan intim. Sebuah hubungan intim dari suami istri. Ya, kata mengenal. Nah, pengalaman suami istri inilah merupakan pengalaman yang intim. Yang saya mau berkata, disinilah Tuhan mau kita juga punya hubungan intim bersama dengan dia. Ada amin, saudara? Kenapa? Karena suami dan istri itu bukan lagi dua, ya, Alkitab berkata, melainkan sudah satu. Amin. Hubungan intim itu yang Tuhan sedang rindukan hari-hari ini. Tuhan sedang mencari umatnya yang punya hubungan intim dengan dia. Tuhan sedang mencari umatnya yang dimana umatnya punya ginosko, pengenalan yang dekat, yang intim, mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengenal Allah, saya mau berkata oleh karenanya tidak hanya merupakan pengetahuan logical atau intelektual kita. Bukan karena kepandaian kita, tetapi Tuhan mau kita punya hubungan intim dengan dia. Katakan amin, saudara. Yes. Sekali lagi, tanpa Yesus kita tidak bisa punya hubungan intim, saudara. Yesus yang sudah turun ke bumi menjadi perantara, ya, menebus dosamu dan dosaku. Yesuslah yang membuat hubungan kita dengan Bapa mulai bisa bersatu. Jadi malam hari ini saya mendorong untuk setiap saudara, siapapun engkau, dimanapun engkau, ya, apapun yang engkau alami dalam hidupmu, mari ginosko, punya pengenalan yang intim dengan Tuhan. Mengenal Allah itu harus berbicara sebuah hubungan. Karena ketika engkau mengenal tanpa sebuah hubungan, itu merupakan sebuah pengenalan yang sangat-sangat sia-sia. Jadi bagaimana kita bisa mengenal? Nah, sekarang saya mau bawa kita untuk belajar dari perjanjian lama. Kata yada yang dipakai dalam perjanjian lama, ya. Dalam Kejadian 4 ayat 1, Kejadian 4 ayat 1 firman Tuhan berkata, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Penggunaan kata bersetubuh ini, saudara, dalam bahasa Ibrani itu yang menerjemahkan dari kata yada, atau diterjemahkan sebuah terjemahan dari yada, sebuah hubungan bersetubuh, hubungan intim antara suami dan istri. Jadi saya mau berkata betapa dalamnya hubungan yang Tuhan rindukan dari hidup kita umat percaya hari-hari ini. Dorongan saya, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Amin, saudara. Selama kita masih ada kekuatan, selama kita masih ada waktu, selama kita masih diberikan Tuhan yang namanya kondisi keamanan, kita menyembah Dia dengan bebas, baca firman, kita boleh berhubungan dengan Tuhan. Saya mau mendorong, jangan pernah tinggalkan hubungan intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Dalam Matius 7 ayat 21, sekali lagi ya, saya bacakan, dan ini sangat jelas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka,
dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Wow, sungguh mengerikan. Saya berdoa jangan ada di antara kita mendengar perkataan Tuhan seperti ini. Sebuah fakta yang sangat mengerikan, saudara. Dikatakan, "Aku tidak pernah kenal engkau." Wow, saudara, perhatikan. Mungkin di antara kita sudah begitu sangat lama melayani. Kita sudah sangat lama kenal Tuhan. Bahkan dari nenek, kakek, nenek, buyut, cucu kita. Tetapi satu hari kita mendengar sebuah perkataan Tuhan, Tuhan tidak kenal kita. Saya mau berkata, itu perkara yang sangat mengerikan. Ya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Sebuah teguran yang serius, sebuah warning, mari kita ambil berat, saudara. Ya, Tuhan tidak hanya mau kita mengenal Dia dengan logika. Sekali lagi, Tuhan mau kita mengenal Dia karena kita ngalami Dia. Kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kata intim itu sangat perlu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini. Siapa di antara engkau yang mungkin sudah lama jauh dari Tuhan? Engkau yang bahkan sudah tidak pernah mendengar suara Tuhan. Saya mau berkata, mari kembali. Amin, saudara. Kembali, saudara. Seperti anak bungsu, mari kembali kepada Bapa. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan. It's okay. Yang penting kembali. Ya, masalah apapun di dalam hidup ini. Ya, persoalannya sekali lagi, apakah kita sudah intim? Apakah saudara hari ini sudah punya ginosko ya dengan Tuhan? Sudahkah Tuhan bisa menikmati kehidupan kita? Sebab apa? Saya yakin bahkan Tuhan izinkan ya masa lockdown kita sudah lewati. Seharusnya ketika lockdown, disitulah masa kita harus bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Hubungan intim kita dengan keluarga, suami istri. Anda yang sedang join live, saya mau bertanya, masih adakah hubungan intim engkau dengan suamimu, dengan istri, dengan pasanganmu? Ya, ada banyak kesibukan yang bisa membuat kita tidak punya hubungan. Ya, berkeluarga. Tapi tidak ada sebuah hubungan intim. Saya mau berkata, selama masih ada waktu, pakai, saudara. Ada amin? Ya. Dalam Matius 7, ya, dalam Matius 7 tadi jelas berkata apa? Khususnya ayat yang ke-23. Pada hari itu, pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Wow, saudara. Tanpa kita sadari, jangan sampai ketika kita sudah ada di dalam pelayanan, malah kita dipanggil pembuat kejahatan. Saya mau berkata, mari kita ambil warning ini, peringatan ini dengan sangat serius. Ya, saudara, orang bodoh tidak melihat apa yang disediakan Allah dan akan berakhir kepada kehidupan yang sia-sia walau sukses secara duniawi. Dalam Yohanes 1 ayat 11 hingga 12, ini ayat jelas berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Nah, saudara, Tuhan akan datang kepada milik kepunyaannya. Dan hanya kepada mereka, yaitu yang apa? Menerima. Menerima apa, saudara? Kata menerima ini berbicara menerima pengenalan akan Yesus. Apakah engkau menerima? Apakah engkau mau punya pengenalan ginosko dengan Tuhan? Ya, bukan hanya sekedar Kristen, tetapi engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19, saya tulis, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya." Ayat yang 19 ini jelas. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan
mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Wow. Sungguh serius teguran Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita pasti akan berhenti melakukan kejahatan. Amin, saudara. Kita akan melakukan kebenaran. Mereka yang benar-benar menjadi milik kepunyaannya akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita itu akan dibezakan. Kita akan dapat meterai. Kita dipanggil milik kepunyaan Kristus, ya. Dan saudara, gambarannya sangat jelas. Waktu Yesus memberikan sebuah perumpamaan antara 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijak adalah perempuan-perempuan, gambaran gadis-gadis umat Tuhan milik kepunyaannya, yang ada meterai, saudara, yaitu apa? Milik kepunyaan Tuhan pada dahi mereka, ya. Secara jelas dikatakan kata milik kepunyaannya. Nah, kenapa, saudara? Karena itu yang membezakan. Tuhan akan memberikan pada dahi kita ada tanda, ada meterai yang Tuhan berikan, ya. Dan bahayanya adalah ketika kita umat percaya tapi kita tidak pernah ginosko. Kita hanya ikut-ikutan. Kita hanya dengar-dengar orang berbicara ini dan itu. Tapi saya mau berkata, umat milik kepunyaannya adalah umat yang sudah berjalan, sudah mengalami, sudah punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga apa? Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal. Nah, kata mengenal di sini pakai ginosko. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hanya orang yang ginosko, mereka dapat hidup kekal. Ada amin, saudara? Yes. Ya, jadi kita harus punya ginosko. Bukan hanya tahu akan Tuhan dari nenek-nenek moyang kita. Bukan hanya Kristen karena keturunan, tapi kita tidak punya karakter yang berubah. Tetapi kita sadar ketika firman di dalam kita dan kita di dalam firman, maka kita menjadi pribadi yang akan melakukan kebenaran. Nah, sekarang mari kita akan lihat sama-sama Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara, tanda zaman, ya, sudah banyak menyatakan dengan jelas. Saya mau berkata, jangan keraskan hatimu. Mari bangun pengenalan akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita supaya punya pengenalan akan Tuhan? Yang pertama, saya mendorong kita untuk kita mengerti. Ya, kita harus punya pengertian akan firman Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, umat yang akan menjadi milik kepunyaannya harus mengerti kebenaran. Ya, kita harus mengerti kehendaknya dan kita akan menjadi mempelainya. Yang kedua, kita juga harus mengalami. Mulai hari ini, siapa di antara engkau yang mungkin baru kenal Tuhan atau sudah lama, tapi engkau tidak pernah mengalami Tuhan. Engkau hanya dengar dan dengar. Yang paling penting hari ini, belajar alami Tuhan. Dari perkara yang mungkin kecil, tapi engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Alami. Seperti perempuan Samaria, saudara, waktu dia berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Awalnya perempuan Samaria juga agak confused, ada bingung. Kenapa tidak bisa haus lagi? Siapa engkau? Sampai ketika pengenalan yang sejati itu disingkapkan, maka perempuan Samaria mengalami perubahan. Sekalipun hari itu, ya, kita tahu background hidupnya. Dia bukan perempuan yang punya satu lelaki. Dia punya banyak lelaki. Ya, bahkan semua rata-rata itu bukan suaminya. Dia berpindah-pindah. Dia punya sepertinya ini wanita yang punya sosial background yang tidak baik. Tetapi kenapa Yesus mencari dia? Karena Yesus tahu siapa milik kepunyaannya. Amin, saudara. Jika engkau milik kepunyaannya, mari
alami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, jelas, yang paling penting, harus punya hubungan intim. Di antara saudara yang sudah menikah, Anda sangat memahami apakah maksud dari sebuah hubungan intim. Suami istri, ya, hubungan yang kuat harus dibangun juga dengan sebuah hubungan yang intim. Ada kalanya di mana orang lain tidak mengerti sebuah bahasa intim, keintiman dari suami istri, tapi suami dan istrilah yang tahu. Nah, demikianlah saat kita berjalan dengan Tuhan. Saudara, ada kalanya orang lain tidak mengerti tentang imanmu, tetapi saya mau berkata, biar engkau dan Tuhan saja. Biar engkau dan Tuhan berjalan bersama-sama sampai satu kali terangkat dan Tuhan menjemput kita di awan-awan. Ada amin, saudara? Bangun hubungan intim. Seperti tadi saya jelaskan, dalam bahasa Ibrani memakai kata yada, sebuah hubungan, bahkan dikatakan seperti bersetubuh. Keintiman yang sangat intim membuat suami dan istri itu gambarannya Tuhan mau kita berhubungan intim dengan Tuhan. Kita belajar mengenal bahasanya. Saudara, sekalipun saya pribadi masih jauh dari apa yang hari ini kita pelajari, saya pun tetap punya kerinduan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari jangan sia-siakan waktu. Dan seringkali di saat hubungan intim itu ada, maka bagian dalam karakter kita harus dibaharui. Semua yang tidak baik seperti kita gambaran, yaitu ranting. Ya saudara, yang kering harus dipotong, ya, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Kita digambarkan sebagai ranting-ranting. Kalau kita mau berbuah, kita harus menempel pada pokok anggur yang benar itu, sehingga kita akan ditemukan menjadi pribadi umat kepunyaan Tuhan. Amin. Dan di dalam yang namanya hubungan kita dengan Tuhan, maka tidak bisa dipungkiri kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus menjadi umat Tuhan yang taat. Wow, taat adalah harga mati. Taat bukan hal yang senang, saudara. Ketaatan seringkali harus membuat kita terpotong, tergores, kedagingan kita harus ditundukkan. Seperti mana Abraham taat, ya, menunggu janji Tuhan, tetapi dia taat mengorbankan anaknya yang satu-satunya. Saudara, pengenalan akan Tuhan tidak hanya cukup dari perkataan, tetapi harus terekspresi dari sebuah ketaatan. Dalam Lukas khususnya 4, ya, ayat 33 hingga 36 berkata, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saudara, saya mau berkata, tanpa kita punya pengenalan akan Tuhan, saya mau berkata, iblis pun percaya akan Tuhan. Kalau dikatakan percaya, ayat ini menjelaskan bahwa iblis pun tahu, dia memanggil yang namanya apa? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saudara, bagaimana dengan engkau? Masihkah dan sudahkah engkau mengalami dan mengenal dia secara pribadi? Ya, kita tahu bahwa iblis adalah golongan malaikat jahat yang jatuh di bumi. Nah, kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita mengenal Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Karena apa, saudara? Dalam Amsal 3 ayat 18 berkata, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Hikmat itu adalah pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Mengenal kuasamu, ya, kata pengarang, kata hikmat adalah akar kekekalan. Kalau kita mau hidup dalam sorga, hidup menerima kerajaan sorga di dalam kekekalan, kita harus, yaitu apa, saudara? Mengenal hikmat, mengenal pribadinya itu sendiri.
Amsal 11 ayat 9 berkata, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saudara, betapa pentingnya orang benar diselamatkan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini yaitu pengenalan akan Tuhan. Saudara, Anda jangan lari dari Tuhan. Anda jangan malas hari-hari ini punya pengetahuan akan Tuhan. Dalami firman selagi ada masa. Karena akan ada waktu di mana kita akan susah bahkan menerima kebenaran firman Tuhan, mencari firman Tuhan. Mari cari Tuhan. Amin, saudara. Bahkan dalam Hosea juga jelas berkata, Hosea 4 ayat 6 ya. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, seringkali kita tidak sadari. Hari-hari ini manusia mengejar apa, saudara? Mengejar duit, mengejar hawa nafsu, mengejar ketenaran, mengejar sukses duniawi. Tanpa kita sadari, kita tidak mengejar Tuhan lagi. Tapi Alkitab jelas berkata, umatku binasa. Wow. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam tulisan buku tafsiran Rabi dinyatakan, ayat mana dalam Alkitab yang paling pendek, tapi di dalamnya tercakup semua pokok penting hukum Taurat. Dan Rabi ini berkata, Amsal 3 ayat 6. Yang yaitu berarti apa? Secara harafiah saya baca, kenallah dia, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan ini sangat penting. Dalam Amos 5 ayat 4 juga berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kata mencari Allah ini berarti yaitu apa? Untuk mengenal dia. Jadi saudara yang terkasih, mari dorongan saya hari-hari ini. Cari Tuhan. Kenalkan Tuhan. Bahkan Anda sebagai orang tua, didik anak-anakmu sejak kecil, cari Tuhan. Bawa mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi malam hari ini, dorongan saya adalah, mari kita menjadi umat Tuhan yang semakin ginosko, yaitu apa? Mengenal Tuhan. Ya, belajar mengejar dia. Untuk kita apa? Bisa mempersembahkan hidup. Dan Tuhan bisa menikmati, yaitu sebuah rasa nikmat dari hidup kita. Amin, saudara. Saya berdoa buat saudara hari ini, biarlah Tuhan turun memberikan roh pengertian buat kita. Bapa di sorga, terima kasih buat malam ini Tuhan. Buat cintamu yang ajaib dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Mulai malam ini hamba berdoa, biarlah setiap telinga yang mendengar, membuat setiap kami sadar. Jangan biarkan kami hanya menjadi orang percaya yang sekedar hanya tahu. Tetapi kami punya ginosko. Kami punya pengalaman hubungan intim, mengerti dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mengalami Engkau secara pribadi. Hamba berdoa ya Bapa, hikmat damai sejahtera-Mu turun atas setiap mereka. Setiap keluarga demi keluarga, suami dengan istri, dan khususnya muda-mudi, pakai hidup mereka hari-hari ini mencari Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu, dan termeterai dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, biar anugerah Tuhan menyertai Anda mulai hari ini sampai selamanya. God bless you.